Halo, mau Pak. Hari ini kita akan bicara mengenai caregiver lansia, yaitu pelaku rawat oma opa yang kadang-kadang disebut oma sitter atau opa sitter. Nah, bagaimana sih yang namanya caregiver lansia itu? Nah, kita bahas sekarang ya. Nah, caregiver lansia itu biasanya adalah pelaku rawat. Kenapa kita butuh mereka? Kenyataan yang ada di Indonesia ini, anak cucu itu tidak tinggal serumah dengan oma opa. Kemudian anak atau mantu sibuk bekerja sehingga tidak bisa merawat oma opa. Sementara pasangannya sudah sama-sama berusia lanjut seperti ini. Jadi saling merawat juga susah juga ya. Nah, dengan keterbatasannya opa ini nyuapin oma. Nah, di Indonesia fasilitas perawatan oma opa itu terbatas. Hanya ada panti jompo. Nah, syarat masuk panti jompo biasanya harus mandiri. Kalau tidak mandiri, tidak diterima di panti jompo. Nah, akibatnya lansia ini sering jadi infeksi karena dia tidak ada yang bantu merawat, membersihkan diri. Infeksi yang sering adalah infeksi jamur atau bakteri. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini sampai luas infeksi jamurnya di belakang sampai punggung sampai ke bawah ke bokongnya. Nah, ini kasihan banget nih, gatal ya. Nah, kemudian lansianya sering jatuh. Nah, kalau udah jatuh itu cedera dan patah tulang. Nah, ini seperti ini. Ini jatuh dari kursi roda, nah, sehingga patah tulang di sini, di tulang panggul. Nah, kemudian akhirnya cedera dia. Ini bengep ini sampai karena timbunan darah yang mati di dalam situ. Ya. Kemudian lansianya sering tirah baring lama karena nggak ada yang bantu untuk duduk, untuk berdiri. Akhirnya timbul luka borok tekan. Nah, jadi seperti ini karena banyak tiduran, akhirnya di sini luka, sini luka, di sini luka, di sini luka, banyak tempat luka. Kasihan sekali karena nyeri lukanya. Jadi, apakah lansia yang sudah tidak mandiri ini memerlukan paid caregiver ataukah cukup keluarga aja yang merawat? Nah, kalau keluarganya punya waktu akan lebih baik sama keluarga. Tapi kalau tidak punya waktu, lebih baik membayar caregiver. Kalau di Singapura itu perawatan lansia macam-macam. Ada yang daycare, ada yang in-home care, ada yang nursing home. Nah, kalau yang nursing home itu kalau tidak sama dengan panti jompo ya. Kalau di sana tidak mandiri justru masuk nursing home. Beda dengan kita. Kita harus mandiri baru masuk, baru diterima di panti jompo. Nah, daycare center itu biasanya apa? Nah, penitipan seperti anak-anak juga. Pagi ditaruh, sore diambil. Dia ada aktivitas sosial, rekreasi, ada makan, ada transport, ada activity daily living-nya. Ya. Nah, kemudian kalau in-home care itu biasanya ada nursing-nya, ada perawatannya. Kemudian ada 24 jam dia merawat. Nah, kalau ini daycare seperti ini, bersama-sama olahraga, ada instrukturnya. Nah, biasanya kalau lagi mereka kumpul-kumpul di daycare, ini caregiver-nya. Caregiver-nya jadi bisa kumpul-kumpul juga, saling kumpul mereka ya. Nah, biasanya eh, mereka berbicara, kemudian nanti eh, sore opanya sudah selesai dari daycare, mereka bilang sekolah, nah, dalam tanda kutip ya, lalu bawa pulang. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia daycare center itu memang ada, tapi jarang. Nah, kita pernah punya ini program Silver Shine di Bandung sebelum COVID, pandemi COVID ya. Nah, ini ada
kita bareng-bareng ada kegiatan rekreasinya. Jadi ada oma opa dan caregivernya ikut ke rekreasi, ikut ada olahraganya. Ini lagi main bowling ya. Lambetin tapinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini yang non komersial, ini program Rumah Kasih Anugerah ya. Nah, ini banyak sekali mereka ada latihan dengan menggunakan hula hoop, kemudian ada proyek kerajinan tangan. Kemudian in-home care-nya itu biasanya adalah pasien-pasien yang sudah pulang dari rumah sakit, kemudian setelah pulang biasanya itu di rumah sakit dilayani oleh perawat. Nah, lalu kemudian nyampe di rumah itu kadang-kadang mereka memerlukan in-home care, itu biasanya menginginkan untuk dibantu. Nah, dibantunya oleh siapa? Bisa paid caregiver, bisa perawat. Nah, tapi kadang-kadang ekspektasi keluarga itu keliru. Dikira sampai rumah udah bisa sendiri semuanya. Padahal masih belum bisa. Nah, waktu keluarga ini bawa pulang, jemput oma, opa, oh senang karena udah pulang ya. Nah, perkiraannya adalah oh nanti gampang deh kalau nggak bisa jalan pakai kursi roda, nanti didorong, sambil jemur matahari. Kalau misalnya nggak bisa makan sendiri nggak apa-apa, disuapin aja gitu ya. Masih bisa lah omanya. Nah, nanti bertahap bisa jalan pakai walker, akhirnya jalan sendiri. Itu ekspektasi keluarga. Nah, tapi kenyataannya betul nggak begitu? Kenyataannya obatnya banyak di rumah, keluarga bingung, aduh obatnya yang mana aja. Kemudian oma opanya ini saling berteriak karena tidak dengar. Lalu opanya ini yang sakit ini dikasih tahu nggak mau dengar, malah marah-marah. Akhirnya omanya ini sedih, kemudian bahkan mungkin depresi, bahkan mungkin jatuh. Karena didorong opanya yang marah-marah itu. Jadi tidak seindah yang dibayangkan. Nah, jadi oleh karena itulah keluarga mulai berpikir, aduh bagaimana ya, apakah saya perlu bayar caregiver? Nah, banyak keluarga berpikir caregiver itu sama dengan perawat. Kenyataannya caregiver lansia belum tentu perawat medis. Ya. Nah, biasanya lulusan SD, SMP, SMA yang dilatih sekedarnya aja di Yayasan Penyalur Tenaga Kerja. Nah, ketersediaan caregiver lansia di Indonesia itu sedikit. Banyak TKW yang ke Taiwan, Hong Kong, Singapura. Jadi akhirnya tersisa di Indonesia biasanya kurang disiplin atau kurang sehat. Etos kerjanya tidak sesuai dengan tuntutan gaji. Nah, ini mengakibatkan ruwet. Pengharapan keluarga ini sudah bisa segala macam, tapi ternyata memang nggak bisa apa-apa dan etos kerjanya tidak sesuai dengan gaji yang diminta. Nah, bagaimana dengan perawat medis yang bekerja sebagai caregiver lansia? Biasanya perawat medis yang bekerja sebagai caregiver lansia ini biasanya baru lulus kuliah, sehingga keterampilan dan pengalamannya sih sebenarnya masih kurang. Ya. Lalu gajinya biasanya cukup tinggi, karena dihitung 2 atau 3 shift per hari. Nah, kalau tiap orang berganti-ganti di tiap shift, itu oma-opanya akan bingung. Karena mereka menyesuaikan diri dari masing-masing perawat. Masing-masing perawat kan punya karakter berbeda. Jadi akhirnya jengkel mereka. Nah, jadi caregiver lansia yang kompeten itu perlu. Ya. Kenapa? Karena lansia itu unik. Pendekatannya bisa berbeda untuk individu yang berbeda. Nah, jangan terlalu percaya mengenai pengalaman pernyataan calon caregiver mengenai saya sudah pengalaman. Nah, karena pengalaman di satu pasien belum tentu sama dengan pasien lain. Nah, belum banyak caregiver yang dibekali pengetahuan atau keterampilan memadai sebelum merawat oma opa, sehingga rawan terjadi kecelakaan dan kekeliruan dalam hal penggunaan obat. Jadi lebih baik kita sama-sama belajar daripada bersifat bosi. Itu dong kerjain dong Mbak, ini itu. Nah, akhirnya mudah diperas sama caregivernya juga dan bisa juga terjadi kesalahan tadi.
Misalnya apa? Nih, gigi palsu tidak pernah dicuci oleh caregiver. Banyak sekali sisa makanan di sini. Nah, kemudian gigi ini bernanah. Kenapa? Karena mulutnya kotor. Habis makan tidak dibersihkan. Nah, atau lidahnya tidak pernah disikat oleh caregiver sehingga ini jamuran semua. Nah, atau yang lainnya adalah jarang ganti popok. Nah, sehingga ini ada ruam-ruamnya, ada jamurnya, ada ruamnya, gatal, digaruk, luka jadi. Akhirnya kena infeksi jamur mudah sekali, kemudian gatal digaruk, kemudian jadi luka. Ya. Nah, ini penting. Nah, apa ini? Ini oma opa nih perlu apa? Kebutuhan dasar. Kemudian perlu dihargai, perlu merasa dicintai. Nah, perlu tidak dianggap anak kecil gitu ya. Nah, jadi ini kayak saya apa maksudnya? Nah, caregiver itu harus mengerti bahwa dulu si opa ini pernah jadi jenderal. Nah, pada saat dia sudah invalid, sudah cacat, sudah tidak bisa berdiri, cuman bisa pakai kursi roda, sudah pakai selang makan, tetap dia ingin dihormati. Nah, jadi seperti ini. Nah, siap Pak Jenderal. Nah, jadi dengan seperti itu dia lebih senang, tidak marah-marah. Jadi jangan diperlakukan seperti bayi karena dia bukan bayi. Nah, terus bagaimana nih? Kok caregiver tidak kompeten tapi oma opanya harus perlu caregiver? Bingung kan? Nah, jadi kuncinya jangan sampai lansia ini menjadi frail atau rapuh atau kurang mandiri. Lansia yang rapuh dan kurang mandiri harus ditangani oleh ahli geriatri agar mempunyai status fungsional lebih baik. Jadi kebutuhan akan caregiver berkurang. Risiko opname berulang dapat diminimalkan. Nah, akhirnya tidak bocor dana banyak untuk perawatan kesehatan lansia ini. Nah, nanti bagaimana nih caranya? Nah, kita akan bahas pada seri berikutnya. Terima kasih.